Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Masyaallah muslimin wal muslimat, hadirin dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya panjenengan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat subuh. Alhamdulillah kita kerjakan dalam keadaan berjamaah di awal waktu. Semoga salat yang disaksikan oleh para malaikat, salat yang dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dicatat Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan saleh dan makbulah yang bisa memperberat timbangan kita pada yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan agung, junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para jamaah Allah sekalian semuanya, di hari-hari yang banyak hujan ya, kadang banyak flu, banyak yang batuk dan yang lainnya, itu tetap mudah-mudahan bahwa kita tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala. Sakit kita mudah-mudahan sebagai pelebur dosa kita dan semoga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mengingatkan pribadi dan panjenengan semuanya sudah memasuki bulan Rajab, yang kita di malam kita banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami, panjangkanlah umur kami Allah sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Insyaallah di mawon 1 Rajab 1447 Hijriah ini Allah berikan keberkahan, betul-betul berkah. Berkah itu bukan berarti banyak ya, tapi an-numu ya kan, banyaknya keberkahan amal soleh yang kita kerjakan di bulan ini. Karena salah satu bulan yang dimuliakan Allah adalah bulan Rajab. Dari 4 bulan ya, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram seperti ini. Dan mudah-mudahan tadi malam ya kita berdoa dijabahi Allah SWT. Imam Syafi'i yang ini disebutkan di kitab Al-Um ya, ada 5 malam yang doa itu boleh ditolak atau meskipun mustajab. Yang diantaranya ada yang pertama, malam pertama bulan Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga dan keempat ya, malam Idul Fitri, Idul Adha, malam Riyawiyah. Dan yang terakhir adalah setiap malam Jumat. Ini dimbawa setiap malam atau tadi malam yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan Allah untuk dijabahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian pada pagi hari ini tentang mengulas kitab Al-Bulughus Samirah fi Ahwal Akhirah, perjalanan hidup manusia menuju negeri akhirat. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab ini para jemaah, hal-hal yang gaib yang belum kita ketahui ya, melalui hadis-hadis kajian Nabi Muhammad SAW, melalui ayat Al-Quran, kita bisa telaah, kita bisa mengetahuinya, sehingga dengan itu kita siapkan diri kita. Mudah-mudahan jika itu berupa kebaikan, harapannya kita bisa mendapatkan kebaikan tersebut, bisa kita lakukan kebaikan tersebut. Jika hal yang disebutkan tadi berupa ancaman, dosa dan yang lainnya, mudah-mudahan kita bisa dimudahkan Allah untuk menghindarkan diri kita dari betul-betul dosa yang disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab selanjutnya ini masih bab neraka, mungkin tinggal beberapa bab mawon. Insyaallah patut itu bab surga. Bab yang ke-129. Babu aksari ahli nar. Bab paling banyaknya penduduk neraka. Sebagaimana yang kita ketahui, neraka ini akan diperuntukkan ya, untuk orang-orang yang
dosa yang terbesar adalah dosa yang orang-orang yang tidak punya iman, orang yang tidak punya iman. Tapi di sini konteksnya adalah orang-orang yang mayoritas menjadi penduduk neraka. Sinten ini? Disebutkan ada beberapa hadis, nanti kita pilih, tidak semua kita baca. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syaikhan. Syaikhan di sini Bukhari Muslim. An Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syar nisa, wahai sekalian perempuan. Ini Nabi Muhammad suatu ketika setelah beliau khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, disebutkan dalam sebuah keterangan, habis sholat Id beliau khutbah, selesai khutbah beliau menuju kepada perempuan untuk berdialog dan juga memberikan taujih atau ucapan. Tasaddaqna, hendaklah kalian bersedekah. Wa aktsarna istighfar, dan hendaknya kalian memperbanyak istighfar kepada Allah. Fa inni ra'aitukunna aktsar ahli nar, karena sesungguhnya saya, kata kanjeng Nabi, melihat kalian itu penduduk neraka yang paling banyak, penghuni neraka. Faqalat imra'atun minhunna jazza, maka salah seorang perempuan yang mempunyai kecerdasan, mungkin yang paling menonjol di zaman sahabat, itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma lana aktsar ahlun nar, apa penyebabnya kita sebagai perempuan, kata sahabat tersebut, kok menjadi penduduk neraka yang paling banyak, mayoritas? Maka Nabi Muhammad menjawab, takfurna al-la'na wa takfurna al-ashir. Kalian para perempuan itu banyak melaknat, banyak menghina, banyak mencela, atau banyak mengungkapkan doa-doa keburukan. Wa takfurna al-ashir, dan mengingkari atau mengkufuri kenikmatan suami. Al-ashir jadi suami. Oke, ini khitabnya atau ditujukan kepada para ibu, kepada ummahat, kepada para wanita. Bukan berarti di sini Islam merendahkan wanita, bukan. Ini sebagai bentuk kasih sayang, kanjeng Nabi memberikan peringatan, jangan sampai wanita-wanita muslim itu menjadi salah satu penyebab masuk neraka seperti ini. Karena seorang mukminah perempuan itu golek surga pasti gampang. Disebutkan dalam keterangan hadis yang lain, nek betul apa imamanan, idza shallatil mar'atu khamsan, jika perempuan itu sholat yang 5 waktu, sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, wa shamat syahran, dan berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, wa ahsanat farjaha, menjaga kesucian dirinya, menjaga farjinya, tidak berbuat zina. Terus wa ta'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Taat itu dia patuh, samina wa ta'at. Apa kata Nabi? Dia akan masuk surga min ayyi babin syaa, dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Jadi kalau 4 poin ini dikerjakan seorang perempuan, insya Allah hampir masuk surga. Tidak sekedar masuk surga tapi milih dari 8 pintu surga itu mau pintu yang mana dia masuki. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kesucian diri, dan taat kepada suami. Kemarin saya ketemu dengan ibu-ibu, ada pengajian, dari 4 poin ini mana yang paling berat? Taat kepada suami, kan? Dikatakan suaminya kuat mas, gitu kan? Gak langsung siap, 45.
menyebutkan aslinya gampang. Dengan 4 poin ini saja, insya Allah perempuan akan masuk surga. Ya. Kata kajian Nabi, ya, tadi kita ulas di mukadimah bahwasanya setelah Nabi Muhammad selesai sholat Id, Nabi Muhammad berikan isyadah, taujih, peringatan atau nasihat kepada perempuan. Wahai perempuan, ya, perbanyak oleh kalian mengeluarkan sedekah. Kenapa kok sedekah? Karena mudah-mudahan dengan sedekah ini bisa menghapus dosa. Mudah-mudahan dengan sedekah ini katakan di hadis yang lain, tutfi'u ghadab, bisa memadamkan amarahnya Gusti Allah. Terus di antara fadilah sedekah itu adalah Gusti Allah bisa gak jadi marah pada seseorang karena sedekah yang dikeluarkan. Makanya di sini memang fadilah sedekah yang mana dengan sedekah itu bisa menghapuskan dosa dan juga bisa meredamkan amarahnya Gusti Allah. Yang kedua di antara amanah Kanjeng Nabi kepada perempuan agar tidak masuk neraka adalah wa aktsar istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dua ini kok ya. Niki nasihat Kanjeng Nabi, perbanyak sedekah dan juga kalau perbanyak istighfar. Sedekah bagaimana kalau perempuan punya harta dan itu hartanya sendiri, mau usaha tapi namun mengeluarkan sedekah. Tapi kalau itu hartanya suami, diisi-isi, mas boleh nih kabel bantu anak yatim, kemudian fakir miskin, seperti itu. Sekarang ada HP 3 kali kalau mas kalau balik ada sumbangan dari ini boleh, oke silakan. Itu kalau harta dari suami. Tapi kalau hartanya pribadi, ya kan, milik pribadi mau sebetulnya saya izin bukan masalah. Seperti itu. Nah, kemudian ada seorang wanita dari yang hadir di majelis tersebut, orangnya yang paling cerdas dan paling tanggap terhadap apa yang disampaikan tadi Nabi. Gak sungkan-sungkan langsung tanya, ya Rasulullah, apa penyebabnya wanita kok banyak masuk neraka? Nah, di sini kan Nabi menyampaikan. Karena Kanjeng Nabi tahu dikarenakan apa? Pernah menyaksikan. Apa menyaksikannya? Oh, Nabi Muhammad belum di negeri akhirat. Beliau tahu dikarenakan pernah keliling dunia akhirat melalui Isra Mi'raj, ya. Kalau saya panjenengan lewat kelilingnya ada tuh paling ke Malaysia, paling di sana sampai Arab Saudi kan umroh haji, ya. Nabi Muhammad keliling bukan dunia Pak, sampai negeri akhirat, tembus langit ketujuh sampai semerap surga bagaimana, semerap neraka bagaimana, dan mungkin di antara yang beliau lihat itu adalah kok mayoritas orang dokter seperti ini. Ternyata di antara penyebabnya dan ini atas izin wahyu. Gak mungkin seperti ini ngarang-ngarang. Ini di atas dasar wahyu saking Gusti Allah. Sebab pertama adalah karena perempuan banyak yang omongnya kotor. Anak ini salah, wilo-wilo, ya kan? Oh ini bagaimana ya kan? Di kadang-kadang gitu kan, biasanya kalau perempuan-perempuan yang mungkin tidak terdidik secara Islam. Tapi kalau umpamanya istri kita semuanya yang sering ikut pengajian, anak panjenengan, cucu-cucu panjenengan yang sekolah di sekolah Islam, insya Allah para ustadz-ustadzanya akan mengarahkan kepada akhlakul karimah. Tidak sekedar ucapan saja, perbuatan juga dijaga. Ini berarti sebab utamanya akhlak yang tidak baik, khusus akhlak tentang menjaga mulut, menjaga lisan. Sering melaknat, sering mendoakan gak baik, ya, sering niat itu. Ketika orang meninggal dunia, meratap tidak terima terhadap takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kuat menahan itu, sehingga keluar ucapan-ucapannya yang tidak baik. Yang kedua, sebab orang perempuan itu berbuat begini neraka, bahkan mayoritas penduduk neraka adalah dikarenakan mereka tidak berterima kasih kepada suami. Bukan berterima kasih kepada suaminya. Mas matur suwun atas gaji yang diberikan kepada saya, atau
bantu nafsu dan yang lain. Jadi penyebab utama seseorang perempuan bisa melebihi ini. Tapi ketika perempuan tadi termasuk yang 4 tadi ya, sholat, kemudian poso, kemudian menjaga kesucian diri dan senantiasa taat dan patuh pada suami, samina wa ta'ata, insyaallah kita di ganjaran surga dan masuk dari pintu yang dia kehendaki. Seperti ini. Oke. Di keterangan yang lain ada tambahan ini di Imam Bukhari. Ini lebih detail, maksudnya bagaimana ungkapan Kanjeng Nabi kepada wanita yang mana kok sampai tidak berterima kasih kepada suaminya. Di redaksi Imam Bukhari ada tambahan, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullan thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Jika engkau wahai suami berbuat baik kepada perempuan tadi, kepada istrimu sepanjang masa, ad-dahra itu sepanjang masa, kullan semuanya bendina masya Allah baik, kadang-kadang melok napa terdiri dapur bantu, kadang-kadang nyeteliko, kadang-kadang suami itu bantu kerja istri dan yang lainnya. Pokoknya selama semasa ini bantu istri terus. Kemudian suatu ketika istri melihat cacat satu kali dari seorang suami. Bu, pas hari subuh ngantuk, bu, koyo nopo atau wis tidak gonceng bangun di pasar, bujue napa belanja jenak kowe sesuatu yang tidak disenangi istri. Maka istrinya ngomong, saya tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali. Nah, ini bentuk tidak berterima kasih kepada seorang suaminya, mengingkari kebaikan suami ya terhadap seorang istri. Ini di hadis Imam Bukhari. Ini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain ini ada 5 hadis. Nanti kita bacakan 2 hadis tentang satu bab ini. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih dari Abdurrahman bin Shibl qala beliau berkata, Nabi Muhammad bersabda, innal fusaq ahlina, sesungguhnya para fusaq, orang-orang fasik dari penduduk neraka. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa manil fusaq? Wahai Kanjeng Nabi, siapa orang yang fasik ini? Qala, Nabi Muhammad bersabda, an-nisa, yaitu para perempuan. Qala rajulun, seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, awalaysa ummahatuna wa akhwatuna wa azwajuna? Bukankah perempuan itu juga termasuk ibu-ibu kami, saudari-saudari kami, dan juga istri-istri kami, ya Rasul? Qala bala, iya, itu mereka. Walakinnahunna idza utina lam yashkurna wa idza ubtulina lam yasbirna. Betul. Ya, akan tetapi mereka itu ya, jika mereka diberi tidak matur suwun, tidak berterima kasih, dan jika mereka diberi cobaan, bala, musibah, mereka tidak kuat sabarnya. Seperti itu. Jadi di antara pedas yang lain, kenapa sebab perempuan itu merokok? Dikarenakan tadi tidak pintar-pintar berterima kasih kepada seorang suami, dan ketika diberi nama bala musibah buat sabar. Makanya di suatu keterangan hadis ketika Kanjeng Nabi itu ziarah kubur atau bagaimana menemui seorang perempuan di kuburan anaknya yang habis meninggal dunia, ini bro masih mengungkapkan ketidakterimaan terhadap takdir yang dia terima. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, ya nisa atau wahai perempuan, ya, ittaqillah wasbiri, wahai perempuan, ya, takwalah kepada Allah dan bersabarlah. Karena gak semerah kalau yang memberikan nasihat ini Kanjeng Nabi, perempuan ini ngomeli ke Kanjeng Nabi sampai tidak tahu apa yang saya rasakan. Akhirnya Rasulullah meninggalkan wanita tersebut. Nah, kemungkinan wanita tersebut bukan sendirian, ada orang yang menemani. Kemudian disampaikan, tadi itu yang memberikan nasihat Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya namanya Nabi Muhammad, Pak. Akhirnya orang
orang tersebut datang ke rumah Kanjeng Nabi Muhammad. Mohon maaf, wahai Rasulullah, mohon maaf tadi kasih tahu kalau yang berikan hasil itu panjenengan. Jadi kan, apa kata Rasulullah? Innamas sabru inda sadmatil ula. Dinamakan kesabaran itu adalah ketika pas terjadinya musibah. Makanya ketika saya mendapat musibah, kita itu dianggap keimanan kita dalam menghadapi musibah itu sabar terobos pas dari musibah, pas terjadinya musibah. Nah, apakah hati kita menghadapi musibah kuat memobotkan? Nah, itu pas. Apakah ketika ada musibah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau mengsul? Ya, mengsul itu di khusus Surabaya ini jimukan itu atau barang yang hewan-hewan di kebun binatang disebut kabeh, mulai gajah sampai paling ciri mengsul, ya. Apakah itu? Atau justru ketika kita kena musibah langsung ini Gusti Allah sehingga langsung mengucapkan dzikir innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau bahkan disebutkan dalam hadis bertahlil kepada Allah diselingi dengan istirja, alhamdulillahirabbil alamin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa tahlil? Karena itu insyaallah yang terbaik. Kita memuji Allah. Dan kenapa istirja? Karena semuanya akan kembali kepada Gusti Allah. Nah, kata Kanjeng Nabi di diskusi, barang siapa yang mendapatkan musibah, wabil khusus musibahnya meninggal dunia, orang terdekat kita, orang tua kita, atau pasangan kita, suami istri kita, atau anak kita, saudari kita, kok dia mau istirja? Pertama dia bertahmid. Tahmid itu alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah. Berapa kali kan mau kena musibah, mau alhamdulillah, ya kan? Tapi ini kita yakini ini insyaallah terbaik. Makanya kita memuji Allah, alhamdulillah. Wastarja dan mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya kan? Ujurni fi musibatina wa khuf fi khairatina. Berilah saya pahala atas musibah yang saya hadapi ini, dan berikanlah sesuatu yang lebih baik, ganti yang lebih baik dari sebelum. Iya, diajarkan Rasul kepada kita. Gini ke para jamaah Allah SWT. Kemudian bab berikutnya, bab 130, babun jami'un min ahwali usatil muslimin finnar. Bab yang komprehensif tentang keadaan-keadaan ahli maksiat dari kalangan umat Islam yang mereka disiksa di dalam neraka. Atau sebut ini pembahasannya bukan masalah orang kafir atau orang-orang yang non Islam, tapi pembahasannya adalah penyebab orang Islam itu berneraka itu mau. Kemaksiatan apa saja yang bisa mengakibatkan seseorang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Agar saya panjenengan bisa waspada, agar saya panjenengan bisa tahu dan mudah-mudahan bisa menjauhinya, sehingga saya panjenengan bisa diselamatkan Allah dari sengatan api neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Bukhari Muslim dari Usamah bin Zaid. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, "Yuja'u birrajuli yaumil qiyamah." Akan didatangkan seseorang itu di hari kiamat. Fa yulqa finnar, kemudian orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka. Fatadaribu aqtabuhu finnar, maka dengan cepat usus-usus orang tersebut tercecer. Karena dilemparkan dari atas neraka menuju dalam neraka, dengan secepat kilat usus orang tersebut keluar dari perutnya. Fayadumu biha, maka dia muter-muter. Kata muter-muternya bagaimana? Kenapa muter-muter? Kama yadurul himaru birha, sebagaimana keledai itu berputar-putar di penggilingan gandum. Mungkin agar gandum itu kalau sekarang ada selet ya,
ini itu agar bisa terkelupas kulitnya diselek. Diselek ya harus di kalau kita ditunduk kan. Di zaman dulu di bapak kita itu ditumbuk ya seperti itu. Kalau sekarang diselek. Nah, di orang Arab tadi mungkin ada semacam alat ya penumbuk bagaimana pakai kendaraan keledai muter-muter tadi ya kan, sehingga gandumnya itu mau terpisahkan antara kulit sama bijinya seperti itu. Nah, ini Rasul mengibaratkan ketika ada orang yang dilemparkan dari neraka masuk ke dalam neraka dengan cepat usnya kuat, kemudian dia berputar-putar ya, sebagaimana keledai berputar-putar di penggilingan gandum. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, kemudian bergegaslah penduduk neraka yang lainnya mendatangi orang tersebut. Fayaqulun, kemudian penduduk neraka yang lainnya berkata, "Ai fulan, wahai fulan, malaka? Kene apa sampean? Kok disiksa seperti ini? Ya. Alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar?" Bukankah engkau dulu di dunia pernah memerintahkan kepada yang ma'ruf, ngejak sholat, ngejak zakat, ngejak poso dan yang lainnya. Wa nanhana 'anil munkar, dan dulu kamu juga pernah mengajak kami untuk meninggalkan kemungkaran. Jangan minum minuman, jangan zina, jangan syirik, jangan gini dan itu, jangan mencuri dan yang lainnya. Kalau orang yang disiksa tadi, yang keluar khususnya tadi, menjawab, kuntu amurkum bil ma'ruf wa la tanha wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Saya memang pernah memerintahkan kepada kalian berbuat ma'ruf, berbuat baik, tapi saya sendiri tidak melakukannya. Dan saya pernah di dunia mencegah kalian untuk kalian meninggalkan kemungkaran, tapi saya sendiri melakukannya. Ini ngeri Pak. Saya juga yang ngomong ini di depan juga ngeri. Ini ngomong ini ngeri. Artinya konsekuensi apa yang kita ucapkan itu betul-betul harus kita waspadai. Gampangannya saya majukan sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai leader di keluarga kita masing-masing. Pasti kita akan sering pasti kita akan sering tutur-tutur ke istri, tutur-tutur ke anak, ya kan? Si dari guru, si dari dosen juga gampangan juga tutur-tutur ke orang lain. Seorang ustaz, seorang mubalik, seorang kiai tutur-tutur ke orang lain. Ini juga sebagai pengingat ya, khusus kepada saya pribadi, perjalanan semuanya gimana saya panjangkan tidak termasuk ke sini. Kita perintahkan ayo sholat, anaknya yang sholat, bapak itu TV, itu bersinetron. Alhamdulillah. Jadi kita berusaha ketika kita ngajak sholat, ya, berusaha kita melakukan dulu sebelum orang lain. Makanya dahulu itu ada seorang tabi'in yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Beliau pernah suatu ketika dicurhati oleh para budak. Dicurhati oleh para budak. Budaknya itu saja, wahai Imam, tolong dong suatu saat dengan khutbah Jumat itu menyampaikan agar memotivasi orang-orang kaya itu agar mereka membebaskan para budak ini. Tapi para budak itu seksual macam-macam seperti itu. Imam Hasan Al-Basri. Jumat pertama ditunggu-tunggu bukan masalah itu. Sampai berbulan-bulan. Sampai mungkin kata yang saya baca saya lupa beberapa pekan atau beberapa bulan, pokoknya agak lama. Sampai mungkin yang pesan agar menyampaikan bab budak, memerdekakan budak itu mungkin ahli. Sampai suatu ketika baru
Imam Hasan Al-Basri menyampaikan tentang Islam itu berusaha untuk membebaskan perbudakan dan yang memotivasi, sehingga di hari ini banyak ya orang-orang kaya ini yang membebaskan budak lain. Karena kalau Imam Hasan Al-Basri pidato juga orang yang biasa begini bisa membuat beliau nangis ya. Orang-orang bisa menjadi nangis saking hebatnya beliau ketika menyampaikan pidato. Imam Hasan Al-Basri ketika beliau berbicara tentang akhirat, koyok mereka melihat akhirat, koyok mereka di depan neraka, koyok mereka di depan pintu surga, seperti itu. Saking hebatnya beliau ketika menyampaikan pidato masalah negeri akhirat. Nah, setelah beliau turun mimbar, orang lagi ingat dan mendatangi beliau. Wahai Imam, kenapa baru sekarang menyampaikan bab memerdekakan budak? Kami sudah lama menunggu. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Mohon maaf, saya bukan berarti lali atau lupa terhadap pesan sampean, tapi saya dari semenjak sampean pesan itu sampai di hari ini saya mengumpulkan uang sampai cukup membeli budak. Kemudian budaknya saya pekerjakan beberapa waktu, kemudian saya merdekakan. Baru saya berani menyampaikan masalah membebaskan budak. Dan terus berat juga menyampaikan hal itu. Gak sekedar ngerti langsung ngomong sampai merdekakan ini standarnya seperti ini, standarnya seperti ini. Kalau ada seorang ustaz balik ngomong menyampaikan berulang lagi, itu kurang standar. Jadi standarnya di ilmu disik, dipraktekkan untuk diri sendiri, baru bisa disampaikan. Standarnya seperti ini. Oleh ulama dulu hati-hati betul, jangan sampai menyampaikan kebaikan atau keburukan, tapi diri sendiri belum mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadis berikutnya, hadis riwayat Imam Khatib dalam kitab beliau Inqidha'ul Ilmi wal Amal. An Jabir, dari sahabat Jabir, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'a qaumun min ahli jannah." Sekelompok kaum dari penduduk surga niku ingin memantau ala qaumin min ahli nar, ingin memantau kelompok atau golongan yang dimasukkan Gusti Allah ke dalam neraka. Terus ceritanya itu penduduk surga itu ingin delok, ingin melihat bagaimana sih kondisi ahli neraka. Terus healingnya bukan bisa enggak, mungkin bagus, enak-enak dari macam-macam ya, ketika saya ingin healing ke neraka dulu. Healingnya ke neraka. Lihat bagaimana kondisi neraka. Seperti ini. Faqal, maka penduduk surga tadi bertanya kepada penduduk neraka, "Bima dakhaltum anna?" Wahai fulan, kenapa kalian itu masuk neraka? Ini pertanyaan penduduk surga kepada penduduk neraka. Bukan berarti penduduk neraka itu dijual notok kan, disambangi lah. Wong di sel penjara awak disambangi kok ya kan. Dukun itu keluargai, atau juga bisa bagi pak polisi, atau bisa bagi yang mengantarkan makanan ya kan, bisa bagi, atau tugas kebersihan bisa bagi kan. Juga sama ini penduduk neraka disambangi penduduk surga. Seperti itu. Ditanya, kenapa kalian masuk neraka? Fa inna ma dakhalna al-jannah illa bima ta'allamna minkum. Masyaallah. Niki balik pada para dai ngeri juga ini. Apa kata penduduk surga? Sesungguhnya kami itu bisa masuk surga melalui wasilah, melalui perantara ilmu yang sampaikan kepada kami. Berarti para murid, para jamaah, para mustami'in yang mendengarkan ceramah-ceramah ustaz, yang mendengarkan ceramah-ceramah para mubaligh, yang mendengarkan ceramah para gus dan
kiai dan yang lainnya. Wahai fulan, kenapa kamu masuk neraka? Padahal kami itu dilebokno Gusti Allah masuk surga lewat perantara ilmu yang sampean sampaikan. Ini kan berarti kan padanya menyampaikan Pak. Ini kan makanya ini otot sajam ini. Ya mungkin bahwa kita bisa mengamalkan ilmu, ya kan semuanya sehingga tidak masuk hadis ini. Kalau maka orang dimasukkan ke neraka ini menjawab, Inna kunna na'murukum wa la naf'al. Kami di dunia itu memerintahkan kalian untuk melakukan hal yang ma'ruf, hal yang baik. Sedekah, fadilahnya ini. Yang mendengarkan mempraktekkan sedekah. Nah, yang ngomong dong mau tidak sedekah. Menyampaikan tentang masalah fadilah puasa ini, masya Allah. Para jamaahnya semangat karena mengertos pahala-pahalanya. Praktek para jamaahnya. Hanya menyampaikan enak-enakan, warak-warakan ya, masya Allah. Ini bukan seperti ini. Ya kan? Nah, makanya ini tugas berat ya, para dai, para muballigh, para penceramah ya. Maka justru orang yang mengambil manfaat adalah orang yang mendengarkan atau yang mengambil ilmu dari seorang muballigh tersebut. Jadi makanya hadis ini sebagai peringatan khusus kepada saya pribadi dan teman-teman semuanya. Ketika kita menyampaikan sesuatu, betul-betul bagaimana kita resapi dan kita amalkan, baru kita sampaikan kepada orang. Kemudian berikutnya di antara penyebab hal-hal yang menyebabkan para muslim masuk ke neraka adalah hadis riwayat Imam Ibnu Asakir saking sahabat Ibnu Abbas. Beliau berkata, Nabi Muhammad bersabda, Asyaddun nasi hasratan yaumil qiyamah. Manusia yang paling besar penyesalannya di hari kiamat. Nyesal itu berarti bukan berarti nyesal apa? Bila orang nyesal di dunia berdua pikiran udah betul. Nyesal berarti dikepui, disiksa macam-macam ya. Jadi hasrah ini penyesalan tidak sekedar penyesalan saja, tapi penyesalan dan juga kenapa dulu tidak melakukannya dan plus di akhirat. Ada dua orang. Yang pertama, rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Seseorang yang secara sarana prasarana, secara kemampuan niku punya kemampuan untuk menuntut ilmu, wabil khusus ilmu agama di dunia, tapi dia tidak mau mencari ilmu. Wong tuwa sugih, ya kan? Bandane wakeh, tapi anaknya tidak disekolahkan ya, agar bisa paham agama. Ya, ini penyesalan yang pertama. Orang yang paling menyesal adalah orang diberi kemampuan ya untuk belajar ilmu, tapi dia tidak mau belajar. Yang kedua, di antara penyesalan yang paling besar adalah wajul allama ilman fantafa'a man sami'ahu minhu dunahu. Orang yang mengajarkan ilmu dari seorang guru, seorang dosen, seorang ustaz, seorang muballigh, seorang gus, seorang kiai atau yang lainnya. Orang yang mengajarkan ilmu, kemudian ilmu tersebut dimanfaatkan oleh orang yang mendengarnya, bukan orang yang menyampaikan. Kayak gini Pak ya, menyampaikan. Orang yang mendengarkan dia ambil manfaatnya, tapi yang menyampaikan nosen, tidak sama sekali. Nah, ini penyesalan yang paling besar yang akan dirasakan oleh dua golongan ini. Yang pertama adalah golongan yang punya kemampuan tapi dia tidak mau menuntut ilmu. Yang kedua adalah orang yang punya ilmu, dia sampaikan ke orang lain, tapi dia tidak melakukan ilmu tersebut. Ya, justru orang lain kan ya mengambil manfaat dari itu. Dia punya pedang, Pak. Pedangnya, masya Allah, mandi, lawandeng, tapi tetap di sarungnya saja. Orang lain pinjam, tak pinjam pedangnya ya untuk ngambil macam-macam. Ya manfaat
tidak digunakan. Gampang seperti itu. Dia punya perisai, dia punya pedang yang tajam, ya kan? Tapi yang memanfaatkan orang lain. Cak, tak salah ya, pedangnya sampai aja buat rancang-rancang atau buat nyembelih kurban dan yang lain. Tapi dia sendiri cuma botol kemana, sana, tapi gak digunakan. Seperti itu. Oke. Di hadis yang lain ada tambahan, asyadun nasi adzaban yaumil qiyamah alimun la yantafi'u ilmu. Manusia yang paling dahsyat, yang paling berat siksanya adalah seorang yang alim, orang yang berilmu tapi ilmunya tidak manfaat. Makanya kita sesering mungkin doa kepada Allah ya, agar kita diberi ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, saya mohon kepada Panjenengan ya Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Yang semerap ilmu dan diamalkan, itu ilmu manfaat. Apalagi ilmunya tadi, ya kan? Dia amalkan dan dia sebarkan ke orang lain sehingga masya Allah manfaat lebih banyak. Seperti ini. Makanya kita sering-sering pakai doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Oke, berikutnya ada hadis yang lain, ini juga sama tentang ilmu dari sahabat Anas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani sama Imam Abu Nu'aim. Nabi Muhammad bersabda, "Az-zabaniyatu asra'u ila fasaqatil qurra minhu ila abadatil awthan." Malaikat Zabaniyah, malaikat yang biasa menyiksa orang-orang yang di dalam neraka, niku lebih cepat menyiksa kepada para ahli qiraah yang fasik. Orang yang pintar baca Quran yang fasik. Yang fasik berarti ahli maksiat. Minhu ila abadatil awthan, dibandingkan menyiksa orang yang menyembah berhala. Ada keterangan di sini. Terus malaikat Zabaniyah itu lebih cepat menyiksa para ahli qiraat, para ahli baca Quran yang fasik. Para fasik itu orang yang terang-terangan melakukan maksiat, gampangan melakukan maksiatnya terang-terangan seperti itu namanya. Dibandingkan dengan orang yang menyembah berhala, fayaqulun, maka mereka berkata, yubda'u bina qabla al-awthan, kenapa penyiksaan didahulukan kepada kami sebelum orang-orang yang menyembah berhala? Maka fayuqal lahu, maka dikatakan kepada mereka, laisa man ya'lam kaman la ya'lam. Gak sama orang yang tahu itu dengan orang yang tidak tahu. Artinya ini seperti hadis-hadis sebelumnya, ketika orang itu sudah punya ilmu, maka berusaha ilmu tersebut jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga hawa nafsu tersebut mendorong dia untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang ini tugas kita semuanya, ya, bagaimana kita berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut sehingga jangan sampai kita mendapatkan siksaan yang siksaan ini lebih cepat dibandingkan orang yang menyembah berhala. Kemudian dari yang lain, ini mungkin pernah kita singgung di sebelumnya, mungkin saya itu bab namun, tapi pernah saya baca di sini disebutkan ulang oleh Imam Suyuti, Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini, Imam Hakim mensahihkan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah. Nabi Muhammad bersabda, awwalun nas yuqda fihi yaumil qiyamah thalatha. 3 orang yang akan diadili, 3 orang pertama yang akan diadili di hari kiamat. Terus ada 3 orang pertama kali yang akan diadili di hari kiamat. Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis ini sampai pingsan di keterangan lain, sampai sabut. Saya sama
Saya sebutkan 5 makna ya, panjang ini. Ini juga pernah kita sampaikan di keterangan yang lain. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid meninggal dunia saat perang. Ditanya oleh Gusti Allah, ya, kenapa kamu meninggal dunia? Ya. Padahal kamu sudah mendapatkan kemuliaan, ya, dijuluki oleh masyarakat pahlawan nasional, ya, disebut-sebut namanya. Apa kata orang yang mati syahid? Ya Allah, saya meninggal dunia untuk membela agama. Untuk membela agama. Maka Gusti Allah bilang, kamu dusta, kamu bohong, kamu perang, ya, kemudian meninggal dunia agar kamu dikatakan seorang pemberani. Jadi pemberani, ya, seorang pahlawan, pembela negara tanah air, NKRI dan yang lain. Tapi kamu ingin gelar dari manusia, dan itu sudah dikatakan di dunia. Manusia menjulukiku seorang pemberani, seorang pahlawan. Sudah. Kemudian Allah diseret atas wajahnya, dimasukkan ke dalam orang kedua, yaitu rajulun ta'allama ilma wa Qur'an. Orang yang belajar ilmu dan belajar Al-Quran. Belajar ilmu itu agama, halal haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, seperti itu. Dan juga belajar Al-Quran, baca Quran, hafalkan Quran, seperti itu. Sama ditanya, kemudian ditanya insya Allah, untuk apa saya belajar ilmu? Untuk apa saya belajar Quran? Ya Allah, saya belajar ilmu agar mencari ilmu untuk saya amalkan, untuk menegakkan kalimat Allah. Apa kata Ustaz? Kata sampai guru, kamu dusta. Kamu belajar ilmu agar kamu dikatakan anta alim, sampai orang yang alim, al-alim al-alama, luas ilmunya, tiada katanya, luar biasa. Dan kamu belajar Quran agar kamu dikatakan sebagai seorang qari, orang hafid, hafal Quran 30 juz. Dan itu sudah dikatakan di dunia. Manusia sudah menggelari kamu, ya, seorang kiai, seorang ustaz, ya, ilmunya masya Allah, ya, seperti itu. Manusia juga menggelari kamu seorang hafid, ya, penghafal Quran, ya, sanadnya bukan kanjeng Nabi Muhammad SAW, seperti ini. Dan itu sudah dikatakan. Kemudian diperintahkan, ya, kepada para malaikat untuk menyeret orang tersebut, ya, dengan wajahnya dilemparkan ke dalam api. Dan yang ketiga, orang yang diberikan oleh Allah harta yang banyak di dunia, gemerlap kaki. Ditanya, untuk apa sampai keluarkan harta sampai? Ya Allah, saya keluarkan untuk usaha kerja, mencari ilmu. Kata kamu dusta. Gusti Allah kan sempurna, pakai antara zahir dan batin sempurna, antara yang di dalam hati kita, niat kita sempurna, sehingga kata Gusti Allah tahu kamu dusta. Kamu, ya kan, sedekah, infak, zakat, wakaf, ya kan, hibah dan yang lainnya, agar sampai dikatakan sebagai orang yang dermawan, orang yang suka memberi. Dan itu sudah dikatakan di dunia. Kalau si fulan ini, masya Allah, sebagai orang yang dermawan dan yang lainnya, maka diperintahkan, ya, orang tersebut diperintahkan agar dimasukkan ke dalam. Masya Allah, hadis yang panjang ini, ya, mengajar kita agar penting ikhlas, ya, ikhlas beramal. Bukan berarti 3 amalan ini remehnya, ya. 3 amalan yang kita sebutkan tadi, masya Allah, kalau benar-benar dikerjakan karena Allah, pahalanya luar biasa. Orang mati syahid itu, kan, dalam keterangan hadis, bisa memberikan syafaat kepada ahli baitnya yang lain. Bidadari 72 bidadari sudah kawin, mas, sini mas, gitu. Soalnya sih ada nggak kayak kita boleh 72 bidadari. Kalau jadi semangat, ya kan, dapat 72 bidadari, ya kan, istrinya banyak di surga, ya kan. Kalau di dunia ya setengah bawah ini si jaya, di akhirat maksudnya, karena dia mati syahid, 72 bidadari sudah kawin.
Tapi ini kalau ikhlas. Yang kedua, belajar ilmu, belajar Al-Quran sama pahala luar biasa. Masalah qariban yang tadi sufi ilman sahdalallahu bi tariqil jannah. Orang yang menempuh suatu jalan belajar ilmu termasuk kayak gini, Pak. Karena ikhlas karena Allah, Gusti Allah mudahkan dia menuju pintu surga. Ya kan? Ahli Quran juga sama. Dia akan bisa memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya. Bisa memberikan syafaat kepada ahli baitnya. Luar biasa fadilah. Tapi dikarenakan karena ikhlas, bukan karena Allah, untuk mencari kepentingan dunia, jadi masuk neraka dua. Termasuk orang yang ahli sedekah. Begitu, masya Allah, pahala luar biasa. Seseorang itu kata Nabi, fi sedekah ini, ya, di naungan sedekahnya. Semakin banyak sedekah ikhlasnya karena Allah, semakin banyak naungannya di hari kiamat. Karena pemanasan. As-sedekah itu fi dhulur, seperti yang kita sampaikan tadi. Sedekah itu bisa meredam amarah Gusti Allah, seperti itu. Tapi itu ikhlas. Kalau ikhlas, makanya di antara ulama yang bersalah namanya ulama Zunnun al-Misri. Zunnun itu Zun yang mempunyai, Nur huruf Nun. Zunnun al-Misri dari Mesir. Zunnun itu nama lain dari Nabi Yunus. Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dimakan ikan hut, dalam keterangan air hut, ya, hut. Dalam keterangan lain yang memakan Nabi Yunus itu adalah ikan nun, ya. Makanya di Al-Quran disebutkan wadzannuni, ya kan? Wadzannuni, zat yang memiliki, yang mempunyai. Nun tadi, nun kitab apa? Ikan nun, ya, karena pernah ditelan oleh ikan nun, ya, seperti ini. Nah, ada seorang ulama Zunnun, ya, al-Misri dari Mesir, bukan Nabi Yunus, ya, seorang ulama namanya Zunnun dari Mesir pernah mengatakan di antara tanda ikhlas itu, ya, adalah apa? Ya, bahasa Arabnya bagaimana? Nisyanu, agak lupa saya bahasa Arab, kurang lebih seperti ini. Melupakan kebaikan yang kita kerjakan. Ojo sampai, jangan sampai ketika beramal kebaikan kita hanya itu menunjukkan ikhlas. Kalau saya menjalankan ikhlas, melakukan kebaikan, kasus adanya sebagaimana, mohon maaf, ikhlasnya saya panjenengan. Dulu ada yang menyampaikan saya lupa. Ketika saya panjenengan, pas diambil, pasti udah gak giling mana. Saya pernah mendengar ceramah Ustaz siapa, saya lupa. Pasti seperti orang diambil, udah ikhlas, itu sudah selesai. Gak usah dipikir-pikir. Amal soleh kayak gini juga, udah selesai mengerjakan amal soleh, udah gak usah dipikir-pikir lagi, gak usah dipikir-pikir lagi. Seperti itu. Nanti ketika dengan minjemin temen, dikarenakan temennya butuh, pas gantian jenengan butuh, kok gak diselangi? Sampai dulu, tahun kemarin tak selangi, saya pinjam, khusus tenaga bisa pinjam saya. Berarti keliling kayak pasti berarti, bukan karena Allah, mungkin kebaikan. Kalau sudah kita berbuat baik sudah, jangan pikir lagi yang lalu-lalu, sudah selesai karena Allah. Seperti ini. Itu di antara tanda ikhlas yang beliau sampaikan. Oke, itu perlalu. Yang berikutnya itu baru apa? Turun ya, nggak boleh sholat ini. Waktu yang dilarang sholat di antaranya waktu turun. Baru nanti ketika setelah lebih 20 menit, ya, setelah waktu turun, insya Allah waktu duha awal. Kemudian di hadis yang lain disebutkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi di Musnad beliau dari sahabat Ubaidillah bin Ja'far berkata Nabi Muhammad bersabda, "Ajra'ukum 'alal futya, ajra'ukum 'alan nar."
tentang berbagai hal masalah agama, kok gampangan jawab, ya kan? Tanpa dasar, ini sebagai penyebab dia gampang lebih neraka. Karena kok salah fatwanya. Seharusnya haram, dia jawab halal. Sebaliknya, seharusnya dijawab halal, tapi dia jawab haram. Dia asal jawab saja. Pakai ilmu logika atau kira-kira seperti ini, tanpa didasari oleh Al-Quran hadis, tanpa didasari oleh sumber dari para ulama. Makanya dulu ada suatu keterangan di zaman sahabat, di zaman Rasulullah, ada beberapa sahabat yang melakukan perjalanan jauh. Tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba di tengah perjalanan ada batu besar, rotok gede lah, cilik kerikil, batu yang gelundung dari atas mengenai kepala seseorang sahabat sehingga bocor. Geleceran, banyak darah yang keluar dari kepala tersebut. Oke, ditambah seadanya Pak di tengah-tengah perjalanan. Pas malam hari istirahat, orang yang gelap luka kepalanya tadi ikhtilam, mimpi basah, keluar air maninya. Nah, kemudian dia tanya ke salah seorang sahabat di situ, "Cak, gimana kira-kira kalau seperti ini? Apa saya tetap mandi? Tapi kan kepala saya bocor. Wajib mandi. Wajib mandi." Ya wis, karena dia mau mandi. Setelah mandi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia. Karena salah fatwanya salah. Mentang-mentang dia penting keluar air mani, udah mandi, ya kan? Gak tahu kalau ketika kepala bocor dan air itu tambah parah, tambah menyebabkan sebab meninggal dunianya. Hal tersebut dibawa ke kanjeng Nabi. Peristiwa tersebut dibawa ke kanjeng Nabi. Apa kata Nabi? Kalau gak tahu itu, ya kan? Yuk tanya, ojo langsung sakit langsung dijawab. Makanya apa kata Rasulullah? Qatalahumullah. Dia telah membunuh saudaranya. Semoga Gusti Allah menghukumnya dengan yang setimpal. Seperti ini. Itu Bapak doanya kan dari pada orang berikan fatwa yang ngawur. Kalau gak tahu imannya, ya kan? Oh, dalam Islam itu mungkin disebutkan dalam hadis ya, ketika orang gak bisa sholat dengan berdiri saja, ya, sah kok pakai duduk, gak bisa duduk sah kok dengan berbaring, seperti itu. Enggak cukup tayamum saja, seperti itu. Cukup tayamum agar bisa sholat. Nah, seperti ini. Itu contoh mawar ya. Jadi ketika orang seorang itu berfatwa tanpa ilmu, jadi makanya ulama dulu itu ketika ditanya macam-macam itu lihat dari sini ngeri Pak, kata jawab ngeri. Makanya banyak sekali para ulama itu yang enggan dan tidak mau menjadi qadhi. Qadhi itu hakim. Hakim itu menyelesaikan urusan orang lain. Ada urusan sengketa tanah, Pak Hakim bagaimana nih? Itu banyak ulama termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik gak mau jadi hakim. Karena tadi, pedih hisabnya berat, ya kan? Karena menyelesaikan urusan banyak orang. Jadi saat ini kan orang berlomba-lomba ini jadi hakim. Ceperannya kan, dulu ulama bener-bener menjauhi jadi hakim, jadi qadhi itu sangat-sangat tidak mau. Sampai mereka dipaksa bahkan dipenjara, saking nggak maunya. Karena tadi takut masalah, bukan apa Pak, takut masalah pertanggungjawaban di akhirat. BE salah memberikan fatwa, BE salah memberikan ketentuan. Padahal mereka apapun yang tidak wujud seorang mujtahid, tapi beliau itu sangat hati-hati jangan sampai
beberapa poin ini. Nabi Muhammad bersabda riwayat Imam At-Tabrani, "Man akhadha 'ala ta'limil Qur'ana qausan, qallalahu Allahu makanaha qausan min nar jahannam yaumil qiyamah." Jadi Rasul berikan sejak tapi nanti akan kita jelaskan. Barang siapa yang mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran, kausan kaus itu dengan semerap panah Pak, busur panah, kaus itu busur panahnya. Kalau yang apa? Yang lincip itu apa Pak namanya? Anak panah ya. Jadi kaus itu yang agak melengkung nih, busur panah. Barang siapa yang mengambil apa? Upah dari mengajarkan Al-Quran berupa apa? Busur panah, ya. Qallalahu Allah makana qausan lana. Gusti Allah akan mengalungkan, ya, apa? Busur panah tadi yang dijadikan api di neraka jahanam pada hari kiamat. Nah, jadi para ulama kemarin saya baca-baca penjelasannya, ya, itu jangan sampai kita secara tekstual, jangan sampai nanti dengan hadis ini, ketika di sini mungkin ada guru Quran gak dibayar, ya. Nah, ini gimana? Hadis ini larangan menerima upah bagi pengajar Al-Quran. Nanti guru-guru yang ngajar Quran tentang ini gak dibayar, kasih pengajaran, ya. Makanya sini perlu penjelasan. Tadi malam saya cek penjelasan ulama bagaimana. Jadi untuk memahami hadis ini harus kita pahami hadis-hadis yang lain. Jangan sampai kita ada hadis satu ini langsung kita hukumi Pak. Di hadis yang lain itu ada redaksi seperti ini. Ini hadisnya sahih, bukan salah, hadis Bukhari Muslim. Inna aqama akhadtum bi alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah upah dari mengajarkan Al-Quran. Kita bahas secara tekstual, secara gamblang, ya, bagaimana seseorang itu sesuatu yang paling berhak diambil upahnya adalah ketika mengajarkan Al-Quran. Di keterangan hadis yang lain, ketika ada seorang laki-laki yang dia mau menikah, tidak ada mahar yang dimilikinya, tapi dia punya beberapa hafal Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Zawwajtukaha ala ma ma'aka minal Quran. Saya nikahkan kamu dengan perempuan tadi, ya, dengan sesuatu yang kamu miliki dari Al-Quran. Atau sipun Quran itu juga bisa digunakan sebagai mahar. Seperti ini. Nah, ini dari beberapa hadis ini para ulama mempunyai beberapa penafsiran. Ya. Yang pertama, sahabat yang diperjadikan Nabi dengan hadis ini tadi, itu kata para ulama, dia mengajarkan Quran ini awalnya ini untuk al-ikhtisab fi, mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun qasduhu waqtat ta'lim ila talib 'audin wa naf'in. Dia tidak punya keinginan sama sekali saat mengajarkan Quran ini mendapatkan imbalan, ya, seperti ini. Nah, fahadzara nabiyyu an ibtali ajrihi wa tawa'ada alaihi. Dan Nabi Muhammad tadi mewanti-wanti jangan sampai, ya, dia sahabat yang sudah ikhlas tadi, ya, tujuannya berubah ketika dia diberi busur panah tadi, ya kan? Jadi Nabi Muhammad tadi mengingatkan sahabat jangan sampai, ya, dia sudah ikhlas, ya, beramal, jangan sampai dia punya tujuan harap-harap kepada busur panah tadi. Jadi Nabi Muhammad akan mengajarkan sahabat jaga keikhlasan, ya, meskipun nanti, ya, seandainya diberi busur panah seperti itu. Ojo sampai ketika gajinya terlambat, keikhlasan besok gak mampu, ya kan? Al-Quran ini hukumnya fardhu kifayah. Apa fardhu kifayah itu? Ya, kewajiban, ya, ketika
dia tinggalkan gak dosa karena ada orang lain yang melakukan. Ini fardu kifayah. Seperti itu. Jadi dia halal kalau mengambil upah karena masih ada guru lain yang mengajarkan Al-Quran. Tapi jika di situ di tempat itu gak ada guru Quran kecuali dia sendiri, ya, maka kata para ulama gak halal baginya untuk mengambil ujrah. Seperti ini. Itu pemahaman para ulama di hadis itu. Jadi pemahaman ini tadi harus kita jangan tekstual, ya kan? Oh gak boleh, napa? Nerima gaji dari pengajar Quran. Kita lihat dulu, Pak. Kita lihat dulu. Di kampung itu ada di kampung A, contoh di kampung saya, itu yang ngajarin Quran banyak, Pak. Di musola ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Di satu dusun itu mungkin ada 5 sampai 6 tempat pengajaran Quran. Nah, satu tempat yang lain itu hukumnya fardu kifayah, Pak. Karena Pak, masih ada ustaz yang lain yang mengajarkan Al-Quran. Tapi jika di satu kampung itu tidak ada yang mengajarkan Quran kecuali diri dia, maka dia hukumnya wajib, Pak. Wajib ain. Mengajarkan Quran itu wajib secara fardu ain. Maka dia tidak boleh menerima upah. Karena hukumnya fardu ain. Contoh Pak, fardu ain. Ketika sholat, kita sholat fardu itu fardu ain, Pak. Maksud ketika kita sholat fardu ain jangan digaji, kan mungkin, ya kan? Kita kewajiban kita sendiri-sendiri. Sama seperti guru ngaji tadi, ketika di satu kampung tadi gak ada guru ngaji kecuali dia, maka gak boleh bagi dia ngambil upah. Itu kata para ulama. Tapi, ya kan? Di keterangan yang lain, ya, juga saya kemarin baca, Umar bin Khattab itu sebagai khalifah, beliau sebagai khalifah tahu, Pak, ketika orang itu sudah sibuk dengan Quran, ngajar Quran dan lain-lain, gak sempat boleh bondo, Pak. Ya orang boleh bondo, bendino murid jamnya pede, jam yang lainnya ada. Apa nyari maisanya? Maka kewajiban seorang pemimpin, ya, harus mencukupi kebutuhan guru-guru ngaji seperti ini. Makanya Umar bin Khattab memberikan upah kepada guru ngaji di zaman beliau seperti ini. Makanya di antara tugas khalifah di deloi sapa sing guru ngaji fokusin ngaji, ya, ngajarkan ilmu Quran dan gak sempat dodolan, gak sempat nyari manis karena memang difokuskan kalau ngajari umat Islam ngaji. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, timbal balik ya, rakyatnya seperti ini, pemimpinnya harus peka juga. Kalau sampai pemimpinnya tidak peka, dia masya Allah berjuang untuk agama, tapi gak ada maisanya juga boleh bagi pemimpinnya seperti ini. Kayaknya harus sinergi antara pimpinan, ya kan, dengan bawahan harus sama-sama sinergi. Yang bawahan dia mencerdaskan umat, ya kan, pimpinan harus tahu dia mana yang berhak menerima gaji dari harta baitul mal seperti ini. Dia orang yang Allah SWT, ini kita tambahkan 1-2 hadis lagi dan kita masuk waktu duha. Saya lihat duhanya jam 5:30 nanti juga agak ditambahkan dengan tanya jawab. Atau sebelum saya lanjutkan, kita ada tambah dulu lah, kami persilakan. Ya, saya bertanya. Oke, moga Pak Aziz. Tentang keikhlasan. Oke. Tentang keikhlasan itu harusnya kalau saya tahu, itu hanya Allah yang tahu sama manusianya. Maka sangat sulit kan melakukan suatu keikhlasan ini. Nah, dalam video ini dalam video agama mungkin ada bagaimana kita bisa menjaga keikhlasan. Karena gini, katanya kalau terlalu kita menjaga riak itu juga nggak bagus katanya. Takut riak bisa. Takut riak, itu katanya nggak bagus. Nanti kalau terlalu over, dinilai orang nanti nggak ikhlas. Nah, maksud saya, apakah ada tujuan Islam secara agama itu menjaga keikhlasan? Terima kasih, Masya Allah. Pertanyaan luar biasa.
para ulama juga yang sepanjang saya tahu dari beberapa kitab yang seandainya para ulama itu mengarang suatu kitab, itu banyak di antara mereka yang mengutamakan dulu masalah hati, masalah keikhlasan. Imam Nawawi di Riyadhus Shalihinnya atau di Arba'in Nawawinya itu hadis pertama yang disampaikan itu innama a'malu binniyat. Jadi gak masalah sholat dulu, gak masalah fardhu boten, niat dulu, jaga hati. Meskipun kalau saya panjenengan ingin dijaga hati kita ikhlas, maka harus kotor hati. Hati kita harus bersih. Harus ada tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Buat apa sih? Pandangan makhluk. Padahal makhluk juga sama-sama meninggal dunia. Buat apa sih mencari popularitas padahal dikejar selesai 5 tahun selesai? Meskipun memang keikhlasan ini memang inti dari segalanya. Makanya di antara agar kita terjaga, di antara tadi saya juga agak lupa gitu. Di antara ada ikhlas tadi yang lainnya kata Dzulul Al-Misri, istiwa'ul madhi wa dzam. Kondisi seseorang itu sama saat dia itu dipuji orang atau dicela orang, dia tetap melakukan. Ini ikhlas. Contoh, ketika saya panjenengan ke masjid di Poyoke, Masya Allah, rajinnya masjid sabun ada di masjid. Kita tidak bisa terpala, biasa saja. Sebaliknya, ketika saya panjenengan ke masjid diolol, paling boleh cuma berkat banyak lainnya, ya kan? Umpamanya sih, nanti paling boleh snack, boleh umpamanya. Kok kita nyesel? Juga sih berat, kamu ingin dilokno, gak jadi. Berarti kita gak ikhlas. Jadi orang ikhlas itu dipuji gak dipuji, dihina gak dihina, dia tetap mengerjakan. Itu kan malu. Nah, ini ada. Makanya tadi memang berat ikhlas, tapi bukan berarti kita berat kita menjauh, tetap berusaha. Karena di antara kata para ulama, orang yang meninggalkan amal takut riya, itu juga riya. Orang meninggalkan amal takut riya itu riya, bukan karena Allah. Makanya tadi agar kita itu bisa ngukur kita ikhlas sama betul, dipuji gak dipuji, kita tetap mengerjakan itu ikhlas. Dihina gak dihina, tetap mengerjakan itu ikhlas. Makanya agar kita itu bisa mengerjakan ikhlas, coba saya panjenengan punya amalan spesial yang cuma saya dan panjenengan, cuma saya dan Gusti atau panjenengan dan Gusti Allah saja yang tahu. Amal-amal yang tersembunyi, amal-amal soleh yang tersembunyi, insya Allah ini membantu keikhlasan. Sholat malam pas dirian, meskipun nanti juga bangunkan istri. Sedekah mungkin pas gak uang dengan runi, gak apa-apa, latihan. Terus cari amal-amal soleh yang tidak ada orang yang tahu kecuali kita dan Insya Allah. Itu juga melatih ikhlas. Bukan berarti ikhlas itu gak ada orang yang tahu. Kalau kita alasannya saya menjadi keikhlasan, sholat wajib di rumah, gimana? Kabeh punya pemikiran gitu Pak. Masjid sepi Pak, ada yang sholat di masjid. Kalau alasannya saya ingin ikhlas, sholat di rumah saja. Kalau di masjid nanti saya gak ikhlas. Memang gitu syiar Islam hilang Pak. Kalau umat Islam semuanya punya pemikiran gitu Pak, masjid paling ya sholat Jumat saja, ya kan?
yang seperti Gusti Allah. Orang lain gak boleh dulu. Wah, gak ikhlas lagi, gak boleh Pak. Karena jenis tujuh dari tujuh orang lain. Karena yang seperti hati orang yang punya hati sama Gusti Allah. Jangan sampai saya panjangkan sinis kepada konconya. Diumumkan, Masya Allah dari bulan 10 juta, ya kan? Gak boleh jadi gak boleh. Karena Gusti Allah juga memberikan rekomendasi. Itu betul sedekah fari'imati wa intufuha wa tuqwa jika kalian menampakkan sedekah saya ini bagus, ya kan? Seperti ikhlas, ya kan? Tapi jika kalian menyembunyikannya dan memberikan kepada fakir miskin, itu lebih bagus, lebih saya. Atau sebut ketika ada seorang yang akan memberikan manfaat kepada jamaah yang lain, diumumkan, boleh masalah. Seperti dia bisa menjaga keikhlasan. Orang yang berikan nggak boleh, paling tinggi, ya kan? Ada seorang pejabat pamer ke perigi, sang nyumbang masjid atau jirit 10 juta. Ada komentar, paling tinggi, boleh bagus. Dengan melihat dohirnya mau, melihat dohirnya urusan hati, itu antara Gusti Allah dan orang seperti ini. Gini insya Allah. Wow, jika insya Allah dan waktu Tuhan insya Allah, mudah-mudahan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita kasih pada pagi hari ini menjadikan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berusaha menjauhi poin-poin yang menyebabkan orang masuk ke neraka tadi, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita dan orang-orang kita cintai dijauhkan Allah Subhanahu Wa Taala dari api neraka, dan semoga kita telah nanti mendapatkan syafaat-syafaat yang Allah siapkan di hari kiamat oleh para nabi dan para rasul. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.